diakon, suster, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta tahun liturgi C dengan tema Tetapi Penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua
yang telah aku katakan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta pagi ini akan dipimpin oleh Romo Sigit SCY. Kur dari lingkungan Santo Barbara, tata laksana dari OMK San Frades. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita berdoa bersama suami, anak, dan cucu untuk memohon berkat kesembuhan bagi Ibu Christine Leila dari penyakit yang diderita saat ini. Kita juga bersyukur bersama Viola yang telah mendapatkan pekerjaan baru. Semoga bisa menjadi berkat di tempat yang baru. Kita juga mendoakan arwah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita bersama keluarga Hadi Wicaksono untuk memperingati dan mendoakan anak Gracia Claire Wicaksono yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama dengan keluarga besar kita mendoakan arwah Ibu Teresia Suyanti
yang 1000 hari lalu dipanggil Tuhan. Semoga mereka yang telah dipanggil Tuhan ini berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Mari kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur kita ke hadapan Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Diakon, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan bersama Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Setelah 50 hari sesudah Paskah, kita akhirnya di penghujung masa Paskah ini, dan kita diingatkan hari ini bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama nanti juga menjadi pratanda bagi kita, lambang bahwa Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga akan diadakan pelantikan penerimaan katekumen baru yang saat ini juga hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita ini. Maka mari kita juga dukung mereka semua untuk memasuki tahap baru di dalam kehidupan mereka, di dalam mempersiapkan diri menjadi pengikut Kristus. Maka selamat datang para calon katekumen, selamat bergabung di dalam jemaat di sini, dan semoga proses persiapan nanti juga menjadi semakin lancar. Mari sekarang kita siapkan hati kita. Kita mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita, supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Kau,
Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua terengang-engang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua orang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partisia, Media, Elam, dan kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Manfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang itu dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbahasa dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwa
apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali. Dan Engkau membarui muka bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak Allah, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah roh ilahi, dan terangilah
nyalakanlah di dalam api cintamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita bersyukur atas datangnya Roh Kudus, Pentakosta. Misteri kehadiran Roh Kudus sendiri yang sekaligus juga menjadi tonggak kelahiran gereja. Maka hari ini juga adalah hari ulang tahun gereja kita, Gereja Katolik. Ulang tahun gereja di mana Roh Kudus memampukan para muridnya untuk semakin menyadari bahwa Kristus yang bangkit itu, yang telah naik, kini hadir dengan cara yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti apa? Seperti apa bentuknya Roh Kudus itu? Barangkali kita juga tidak tahu. Saya pun tidak tahu bentuknya seperti apa Roh Kudus itu. Akan tetapi inilah Roh Kudus yang hari ini kita rayakan kehadirannya. Roh yang senantiasa hadir menyertai kita. Inilah yang kita imani. Orang mengatakan
roh itu sebagai semangat, sebagai hal yang mendasari. Maka ada orang yang mengatakan, hidupmu kok tidak seperti punya roh. Hidupmu kok tidak punya roh. Artinya apa? Orang mengatakan itu untuk menunjukkan kok hidupnya sepertinya datar-datar saja. Kok hidupnya sepertinya tidak ada semangat. Atau orang lain juga mengatakan, rohmu itu bukan di situ. Saudara-saudari yang terkasih, kita dengan mudah mengatakan tentang roh, tetapi bentuknya bagaimana, seperti apa, kita memang tidak pernah mengetahuinya. Tetapi dari tanda-tandanya, dari ciri-cirinya, kita bisa merasakan bagaimana peran dari roh itu sendiri. Maka dari itu mari kita mencoba melihat gambaran tentang Roh Kudus yang hari ini turun atas para rasul, yang hari ini juga dicurahkan kepada kita. Dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan tadi demikian dalam amanat perpisahannya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata kuncinya ada pada penolong yang lain. Inilah yang kita imani sebagai Roh Kudus, sebagai penolong yang lain. Dan Roh Kudus inilah pribadi ketiga dalam misteri Allah Tritunggal kita. Maka kalau Roh Kudus itu disebut sebagai penolong yang lain, berarti sebelumnya itu sudah ada penolong yang sudah eksis, yang sudah mendahului. Siapakah itu? Yakni Yesus Kristus sendiri. Maka dari itu, Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan kini setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus melanjutkan karya itu. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Roh Kudus itu tidak menggantikan peran Yesus, tetapi melanjutkannya. Roh Kudus meneruskan kehadiran Kristus, kehadiran Allah sendiri secara tidak kelihatan. Mari kita kembali pada kata-kata Yesus sendiri tentang siapa Roh Kudus itu sendiri. Siapakah penolong yang lain itu? Dipakai kata penolong yang dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani disebut dengan kata parakletos. Parakletos artinya penolong. Ingat bahwa parakletos itu penolong, bukan pembantu. Nah, ini yang harus kita bedakan. Roh Kudus itu adalah penolong. Allah adalah penolong kita, bukan pembantu kita. Beda ya antara penolong dan juga pembantu. Kalau pembantu itu biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Tetapi kita kepada mereka, kepada pembantu, kita mendelegasikan, kita memberikan kepercayaan tanggung jawab itu kepada mereka. Sementara itu penolong itu hadir untuk menolong kita dalam hal yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Oleh karena itu disinilah peran Roh Kudus itu sendiri, peran Allah sendiri dalam hidup kita sebagai penolong bagi kita, karena kita sungguh menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu itu. Nah, dalam hal ini kita boleh menggarisbawahi bahwa Roh Kudus sebagai penolong, bukan sebagai alat. Tetapi masalahnya seringkali terjadi dalam diri kita tanpa sadar, kita memperlakukan Roh Kudus itu seperti pembantu, seperti alat. Contohnya apa? Misalnya, kita minta kepada Tuhan untuk menuruti keinginan kita.
seolah-olah kita berkata, Tuhan, kalau doaku tidak Engkau kabulkan, maka aku tidak akan lagi berdoa kepadamu. Maka aku tidak akan pergi ke gereja lagi. Nah, ini salah satu contoh sederhana. Bagaimana kita menempatkan Allah, menempatkan Roh Kudus sendiri sebagai pembantu kita. Seolah-olah kalau keinginan kita itu tidak kita dapatkan, kalau tidak kita segera miliki, kita protes, kita seolah-olah berhak punya kuasa kepada Allah sendiri. Kita mengancam Tuhan supaya mau menuruti apa yang kita ingini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang seringkali tanpa sadar kita melakukan, menempatkan Roh Kudus itu seperti pembantu. Kita ingin Tuhan bertindak sesuai kehendak kita. Padahal sekali lagi Roh Kudus itu bukanlah alat bantu bagi kita. Tetapi Roh Kudus adalah penolong ilahi yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu hari ini kita merayakan Pentakosta bukan hanya soal kita mengenangkan kembali turunnya Roh Kudus di masa lalu, tetapi kita mau mengakui dengan penuh kerendahan hati bahwa di hadapan Tuhan saya tidak bisa hidup sendirian, bahwa saya butuh penolong. Maka dari itu menarik ketika kita mendengarkan dalam bacaan pertama peristiwa turunnya Roh Kudus. Para murid sungguh mengalami bagaimana bantuan dari Roh Kudus itu sendiri, pertolongan dari Roh Kudus itu sendiri. Bacaan pertama memperlihatkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah kekuatan yang membuat para murid yang awalnya yang hidup dari pribadi-pribadi yang penuh keraguan menjadi saksi iman yang tangguh. Inilah peran Roh Kudus yang dialami oleh para rasul, yang dialami oleh murid-murid Yesus sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini juga yang perlu terus-menerus juga kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus pertama-tama hadir bukan supaya hidup kita itu menjadi nyaman, menjadi mudah tanpa hambatan. Tetapi Roh Kudus itulah yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk tidak menyerah di dalam kehidupan, di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kita. Ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus itu bekerja. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di hari Pentakosta ini mari kita juga mengakui dengan penuh kerendahan hati keterbatasan kita. Dan kita undang Roh Kudus Sang Penolong itu untuk selalu menyertai kita, memampukan kita untuk ikut bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kasih Allah di tengah dunia ini. Inilah juga yang diminta oleh Yesus, supaya kita teruskan karya-karya yang Yesus sendiri pernah lakukan. Maka dari itu sekali lagi kita undang Roh Kudus untuk selalu menyertai kita, untuk menolong kita. Bukan pertama-tama untuk keinginan-keinginan diri kita, tetapi kita juga serahkan apa yang terbaik bagi dalam hidup kita kepada karya penyelenggaraan ilahi itu sendiri. Kita sesaat lagi juga akan melanjutkan dengan upacara penerimaan katekumen bagi 14 saudara-saudari kita. Mari kita juga mohon bantuan Roh Kudus sendiri, supaya Roh Allah sendiri juga memampukan saudara-saudari kita ini untuk menjalani proses yang akan mereka langsungkan. Maka semoga kita semua pada hari ini juga boleh bersukacita karena kedatangan Roh Kudus, dan terutama semakin berani
untuk menjadi saksi-saksi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan upacara penerimaan katekumen. Kita dukung saudara-saudari kita ini. Selamat pagi Romo, Frater Diakon, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Romo, izinkan hari ini kami mengantar 14 orang simpatisan yang sudah melewati masa prakatekumenat. Dan mereka siap untuk melangkah ke proses tahap selanjutnya yaitu masa katekumenat. Berikut akan kami panggil para calon katekumen, diharapkan maju ke depan. Hendrik Linawati Liman, Georgia Donita Sukanto, Gabriel Renata Sukanto, Maradona Sitompul, Septo Andri Susanto, Reka Fiona, Mario Agung Manulang, Richard Oswald Hadinoto, Nicholas Augusta, Rubio Iwamiteng, Regio Iwamiteng, Desi Putri Salim, dan Anwar Soleh. Romo, inilah para calon katekumen. Kami mohon dengan hormat kesediaan Romo untuk melantik mereka untuk menjadi katekumen Paroki Santo Franciscus de Sales tahun 2025. Baik, terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semua. Kini saya akan melantik saudara-saudari semua sebagai katekumen Paroki Santo Franciscus de Sales. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pendamping. Menurut para pembina, apakah para calon katekumen ini sudah pantas untuk masuk masa katekumenat? Baik, terima kasih atas kesaksian Anda. Dan kepada para katekumen, calon katekumen, apakah yang saudara-saudari minta dari gereja Allah? Saya minta iman. Apakah yang saudara-saudari harapkan dari iman? Saya mengharapkan kehidupan kekal. Kalau demikian, apakah saudara-saudari bersedia mengikuti dengan kesungguhan hati masa katekumenat ini? Saya bersedia. Bersediakah saudara-saudari untuk dipersatukan dalam persekutuan anak-anak Allah dalam gerejanya? Saya bersedia. Terima kasih atas pernyataan saudara-saudari semua. Dan sekarang nyatakanlah kesediaan saudara-saudari itu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Tahu, Engkau mengetahui isi hati kami. Kami telah berupaya menjawab panggilan-Mu dengan mengikuti Yesus menjadi seorang Katolik. Kami masih harus menempuh jalan yang panjang. Dampingilah kami selalu agar dapat tahan uji dalam menghadapi segala tantangan. Kami serahkan hidup kami kepada kehendak dan penyelenggaraan-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan membuka kedua telapak tangan saudara-saudari. Saya akan mengurapi dengan minyak katekumen.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para katekumen yang baru saja dilantik, ya Bapa, berkenanlah Engkau senantiasa menggembirakan mereka dengan rahmat iman. Semoga mereka dapat bertekun dalam setiap proses menuju baptisan, dan semoga Engkau berkati semua pendamping dan keluarga mereka. Marilah kita mohon. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Kami juga berdoa bagi sanak saudara, keluarga, kenalan kami yang sakit, lebih-lebih bagi Ibu Christine Leila. Semoga Engkau mengaruniakan ketabahan hati bagi mereka semua, segala rahmat yang mereka butuhkan, lebih-lebih ketenangan dan kesehatan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat Roh Kudus yang ada di dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Kau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Gracia Claire Wicaksono dan Ibu Teresia Suyanti, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari, mari kita doakan bersama doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan, atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Pelajaran untuk sakramen Krisma. Akan dibuka kelas untuk pelajaran penerimaan sakramen Krisma. Pelajaran akan dimulai pada minggu pertama bulan Juli. Formulir pendaftaran diminta kepada Sekretaris Lingkungan masing-masing, PIC Ibu Susana Daliem. 2. Kebangkitan Rohani Katolik. BPK PKK Keuskupan mengajak semua umat untuk hadir dalam KRK pada tanggal 9 Juni pukul 18 di Gereja Santo Yosep Palembang. Tema KRK, Roh Kudus dan Mujizatnya, bersama pembicara Bapak Benyamin Ratu, PIC Johan Wijaya. 3. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Maradona Sitompul, putra dari Bapak B.E. Sitompul dan Ibu N. Siburian dari Lorong Mufakat Sungai Selinca, Kalidoni, Palembang, dengan Maria Sitohang, putri dari Bapak Ara Sitohang dan Ibu Florida Manik, warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Leo Ferdian, putra dari Bapak Henrikus Guido dan almarhumah Ibu Lorencia Ponia, warga lingkungan Petrus 1, dengan Brigita Adina Wohing Minati, putri dari Bapak Agustinus Bambang Widiatmoko dan Ibu Anastasia Septi Betty dari Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton Lampung. Rencana perkawinan tanggal 14 Juni 2025 di Gereja Santo Yohanes Rasul Kedaton Lampung. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rodi Hartono, putra dari Bapak Iskandar dan Amdayani, dengan Mega Sintia, putri dari Bapak Raden Sitinjak dan Ibu Afrida Siti Ramona Purba. Keduanya adalah warga lingkungan Petrus 1. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Triboy Irianto Lingga, putra dari Bapak Kilir Bakrir Lingga dan Herlinda Situmorang, warga lingkungan Barbara,
dengan Riris Kristina Silaban, putri dari Bapak almarhum Donald Silaban dan Ibu Tama Purba dari Paroki Penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja Santo Petrus, Medan Timur. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 4. Penerimaan dana misa minggu lalu. Misa hari kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada beberapa tambahan. Yang pertama, tambahan untuk pengumuman perkawinan. Ini baru datang jadi belum sempat didaftarkan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Oliver Tison Samosir, putra dari Bapak Petnel Samosir almarhum dan Ibu Dewani Simatupang dari lingkungan Santo Andreas yang tinggal di Paroki Santa Maria Ratu Rosari Tanjung Selamat, dengan Natasya Tinambunan, anak dari Bapak Jamran Tinambunan almarhum dan Ibu Lasma Marpaung, asal dari Paroki Santo Fransiskus Assisi. Mereka akan menerima sakramen perkawinan di Gereja Paroki Santo Petrus Palembang pada tanggal 28 Juni 2025. Bagi yang mengetahui halangan atas perkawinan ini diharapkan melaporkan kepada pastor paroki. Ini tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua, provisiat kepada para katekumen yang hari ini memasuki masa katekumenet yang akan berlangsung beberapa saat ke depan. Selamat memasuki proses bersama dengan para pendamping. Bagi para pendamping, selamat melayani mereka, membantu mereka untuk semakin mengenal Kristus sehingga semakin mantap untuk bergabung dalam persekutuan Gereja Katolik. Sekali lagi selamat, kita ucapkan selamat kepada mereka, kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini yang telah ikut serta berpartisipasi secara aktif, membantu kelancaran perayaan, para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, juga tata laksana, dan kor dari lingkungan Barbara ya. Ya betul. Betul, begini tadi. Terima kasih atas keterlibatan Anda semua dan juga kehadiran Anda semua pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Semoga ini juga menjadi berkat bagi kita, menyemangati kita dalam karya-karya kita semua. Mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.